Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, hari ini di media sosial saya dibombardir oleh seseorang yang bertanya, pertanyaannya luar biasa ya. Apa itu naks yang Anda gembor-gemborkan di tarikat Anda? Apa itu NTS, Naks Triangle System, yang diposting oleh banyak anggota Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Begitu ya pertanyaannya. Bahkan yang lebih keras lagi mengatakan bahwa tidak ada hubungannya teknologi, apalagi nuklir yang dikembangkan oleh orang kafir, orang ateis, dengan tarekah. Beda jauh. Tarekah itu wilayahnya umat Islam. Sedangkan nuklir, teknologi itu wilayahnya orang fasik, orang ateis. Begitu katanya. Luar biasa ya. Beginilah kalau orang yang terdogma, yang belajar agama hanya sampai di pagarnya saja, tidak masuk ke sekolahnya. Baiklah, kita coba membahas ya. Sebetulnya ini bukan kapasitas saya. Saya tidak punya kapasitas, kapabilitas untuk menjelaskan tentang NTS, Naks Triangle System. Demikian pula menjelaskan tentang naks. Karena ini adalah wilayah guru besar kami. Guru besar kami yang lebih paham, dan juga dia telah istilahnya memberi fatwa ya kepada khalifah-khalifahnya untuk menjelaskan tersebut. Sedangkan kami, karena ditanya ya, kami mencoba untuk memberikan kisi-kisinya. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan Naks Triangle System dan Nuclear Awesome Quantum System. Dengan memohon syafaat dan ridho Tuan Guru, mohon izin Ketua Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, saya mencoba untuk menjelaskan sedikit saja kisi-kisinya kepada yang bertanya. Jadi NTS, Naks Triangle System, itu adalah sinkronisasi dan integrasi antar gelombang akal pikiran, gelombang otak, dan energi hati, energi kalbu, agar sesuai dengan gelombang energi mutlak ilahiyah, gelombang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam Al-Quran yang disimbolkan dengan Alif Lam Mim. Alif adalah gelombang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lam adalah gelombang malaikat Jibril, Mim adalah gelombang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sinkronisasi antara Alif Lam Mim, integrasi antara Alif Lam Mim, gelombang Allah, gelombang malaikat Jibril, dan gelombang Nur Muhammad. Ya, kalau istilah modernnya ya gelombang akal pikiran, energi hati, dan gelombang energi mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Naks Triangle System ada 3 langkah utama. Yang pertama, kita menyesuaikan frekuensi diri kita
dengan energi ilahiyah. Caranya dalam tarekat kami ya ada zikir yang bermetodologi. Kemudian ada suluk, ada muraqabah. Dan yang paling penting adalah pemurnian niat. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Nah, inilah jalan untuk menyesuaikan frekuensi diri dengan energi ilahiyah. Kemudian langkah yang kedua, menyeimbangkan aspek jasmani, akal dengan aspek rohani, ruh, agar tetap di ordinat zero, tidak berat sebelah, ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Caranya ya kita wukuful kalbi, tetap di ordinat zero kita. Kemudian yang ketiga, menjaga koneksi dengan unsur mutlak melalui bimbingan guru rohani, guru mursyid yang waris mutlak sampai kepada junjungan kita arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya ialah dengan wasilah ridho menjalankan visi misi, dan yang paling penting adalah adab berguru kepada guru sahir. Jadi itu ya, Nax Triangle System, sinkronisasi dan integrasi antara gelombang akal pikiran, gelombang otak, dan energi hati, gelombang ruh, agar sesuai dengan gelombang energi mutlak ilahi, gelombang energi mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu Nax? Nax sebetulnya kepanjangannya ya, Nuclear Awesome Quantum System. Jadi Nax itu adalah sebuah teknologi yang dikembangkan dalam tarekat kami, yang asalnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nur kalimatullah yal ulia. Jadi sebuah sistem di mana kita diajar, kita dibuat untuk kuantum dengan tembakan nur kalimatullah yal ulia yang maha dahsyat. Bagaimana aplikasinya dalam tarekah? Karena ada yang bilang tadi, apa hubungannya antara teknologi dengan tarekah? Tidak ada kaitannya, karena teknologi itu ciptaan manusia-manusia kafir katanya, manusia-manusia ateis. Sedangkan tarekat adalah sistem atau cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang saya maksud tadi. Kalau Anda hanya belajar sampai di pagar sekolah, tidak masuk ke dalam sekolah. Ilmu Allah itu luas ya. Jika kita mencoba menghitung ilmu Allah, maka tidak akan mungkin. Meskipun seluruh pohon-pohon ya yang ada di seluruh dunia ini kita jadikan pena, dan air laut kita jadikan tinta untuk menghitung atau menulis ilmu Allah itu, tidak akan mungkin. Nah, aplikasinya dalam tarekah, teknologi Nax itu diaplikasikan, mohon maaf ya, cuman ya karena itulah yang kami jelaskan tentang sedikit daripada aurat tarekah kami. Jadi teknologi Nax diaplikasikan dalam bayat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ledakan nuklir itu terjadi dua macam aktivitas nur, aktivitas nuklir, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi adalah terpecahnya, terbelahnya inti atom menjadi
2 atau lebih. Bentuk yang baru setelah ditembakkan oleh nuklir tersebut, atau dalam istilah kami ya nur kalimatullahi al-ulya ditembakkan ke diri seorang salik pada saat dia bayat, sehingga jasmani dan ruhaninya menjadi aktif, terbelah. Selama ini kan kita hanya paham bahwa ya kita punya jasmani dan rohani, tapi selama ini ruhani kita tidak aktif, masih terbungkus oleh jasmania. Nah, dalam bayat itulah energi nuklir, tembakan nur kalimatullahil ulya ditembakkan kepada diri sang salik, sehingga ruhaninya menjadi aktif. Dia menjadi makhluk baru yang aktif jasmaninya dan aktif pula rohaninya. Begitu ya. Jadi energi visi yang muncul pada saat bayat, terbukalah, teraktivasilah jasmaninya sekaligus rohaninya. Begitu terus. Jika dia setelah bayat menjalankan visi misi dan bergerak terus dengan menjalankan visi misi guru, berabdi berbakti, kemudian mengikuti suluk, menerapkan adab yang keras terhadap guru sahir, maka rohanianya akan semakin terasah, akan semakin murni, dan dalam prosesnya nanti akhirnya akan mencapai kuantum. Nah, itulah proses yang ditempuh oleh pesuluk ya, dalam tarekat kita. Jadi setelah diaktifasi rohaninya, diledakkan hatinya, kalbunya, maka dia menjadi terbelah menjadi 2 unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, tergantung dia. Dia ingin tetap dipengaruhi oleh jasmaninya, atau dia ingin memantapkan rohaninya. Memantapkan rohaninya ya dengan melaksanakan visi misi guru, melaksanakan visi misi yang ditetapkan dalam tarekah. Nah, itulah reaksi visi, dan itu berlanjut terus ya. Jadi kuantum itu adalah mi'raj rohani. Semakin dia mengasah, semakin dia naik dimensi, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai ke langit ketujuh. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke jarak 2 busur anak panah dari kehadiran ilahi. Begitu ya. Nah, setelah dia sampai pada tingkatan tertinggi, dia sudah kuantum, sampai kepada wukuful qalbi, dia diam tenang pada kondisi rohaninya yang sempurna. Dalam istilah tarekat ya fanaul fana, fana fir rasul, fana fillah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membentuknya. Dia sampai pada tingkatan bakabillah. Anda mungkin bisa ya menonton kembali video-video kami ya tentang fanaul fana, fana fir rasul, fana fillah, dan bakabillah. Nah, setelah mencapai tingkatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan berbuat kepada dirinya. Dia sudah menjadi manusia celupan Allah. Kalau dia diutus kembali ke dunia ini, dia menjadi wali yang mursyida, insan kamil yang
ditugasi untuk membimbing rohani-rohani yang ingin kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Nah, yang diutus itulah yang dimaksud dengan reaksi fusi. Jadi reaksi fusi adalah penggabungan kembali dua unsur menjadi satu unsur baru. Inilah unsur dari Allah. Ya. Istilahnya kalau dalam Mi'raj disebut buraq. Gitu ya. Jadi unsur Allah itu, unsur mutlak dari Allah itu yang ditanamkan ke dalam diri manusia, itulah yang menjadi bekal dari para penempuh jalan ketuhanan jika dia mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala dan dinusulkan kembali, diutus kembali ke dunia ini untuk membimbing rohani-rohani yang ingin kembali kepada Allah dengan ridha dan diridai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi begitu ya. Ada reaksi-reaksi nuklir yang terjadi dalam diri manusia ini. Jadi kalau Anda bilang bahwa tidak ada hubungan antara ilmu pengetahuan modern yang diciptakan oleh kaum kafir, orang ateis dengan tarekah, Anda salah besar. Anda belajar kembalilah. Reaksi nuklir itu ada dua, reaksi fisi dan fusi. Nah, itulah yang kami kembangkan dalam teknologi kami. Dan kalau kita ingin negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita harus secara integral dan terus-menerus untuk menembakkan nur kalimatullah yal ulia ini kepada segala aspek kehidupan, aspek pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan itulah yang kami coba untuk terapkan sekarang di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Semoga jalan ini menjadi wasilah kita untuk menjadikan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara sebagai pionir untuk kembali membumikan agama langit, membumikan agama samawi yang langsung top down dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama thinking ya. Karena agama itu tidak bisa dipelajari. Agama itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat proses bayat. Nah, bagaimana caranya supaya negeri kita Indonesia ini, Nusantara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kami sudah punya sistem. Dalam tarekat kami sudah punya sistem yang mengintegrasikan semua aspek kehidupan. Dalam suluk juga kemarin ya, tanggal 6 sampai 16 kita sudah menembakkan nur kalimatullah yal ulia itu, menembakkan NAQS, Nuclear Awesome Quantum System, ke seluruh penjuru tanah air. Karena suluk itu sebenarnya suatu sistem ya. Jika beberapa daerah menjalankan suluk, maka berkah rahmat itu 99% itu tumpah ke daerah tempat di mana suluk itu diadakan. Hanya 1% saja yang dibagikan kepada umat manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi begitu ya. Suluk kita kerjakan, kita laksanakan untuk mengubah kejelekan menjadi kebaikan,
kita mengubah tatanan dunia ini secara hakikat sehingga tercapai baldatun tayyibatun warabun ghafur. Bayangkan suluk itu seperti matahari, energinya memancar sampai ke wilayah-wilayah yang lebih luas dari tempatnya. Kemarin ada sekitar hampir 70 kabupaten kota yang melaksanakannya. Bayangkan jika kita punya perwakilan di seluruh Indonesia yang melaksanakan suluk. Luar biasa efeknya. Efek dominonya bisa menjadi sangat dahsyat. Itulah yang dikatakan ledakan energi nuklir. Nuclear awesome quantum system. Jadi begitu ya. Mohon maaf. Mohon izin Tuan Guru dan Ketua Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Saya terpaksa mencoba untuk menjelaskan sedikit kisi-kisinya. Sebetulnya saya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan ini. Karena sudah selayaknya Tuan Guru Mursyid yang menjelaskannya atau Halif yang ditunjuk. Tapi karena ada yang ngamuk di beranda saya menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara teknologi nuklir, kemajuan teknologi dengan tarekat, ya terpaksa kami respon untuk memberikan sedikit penjelasan kepada orang tersebut sehingga dia paham bahwa sebenarnya teknologi erat kaitannya dengan tarekat itu sendiri. Karena teknologi sebenarnya bahasa Arabnya adalah tarekat. Begitu ya saudaraku. Jika ingin belajar lebih lanjut tentang Next Triangle System, Nuclear Awesome Quantum System, datanglah ke Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara yang sudah ada di hampir 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita akan jelaskan secara detail, eksakta ilmiah ilmu pasti, dan masuk logika, sehingga Anda bisa memahami agama dari jalur yang benar, top down dari jalur langit, bukan dipelajari dengan membaca buku atau mendengar ceramah ustaz-ustaz yang justru tidak paham tentang agama itu sendiri. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami. Datanglah ke Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Illa man atallaha biqalbin salim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.